Batu. Batu. Awas. Ya, di sini ada musola juga. Ada musola, ada toilet. Tapi kalau warung nggak tahu ada apa enggak. Di beri hutan. Icip kumarasana. Mandodet hasil seger. Sebenarnya ini masih bisa dicepetin lagi kalau misalkan kondisinya nggak antri, teman. Ini yang bikin lama tadi antriannya panjang banget. Mentah, yang matang, yang udah hitam kayak gini. Nah, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanakalana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Ini adalah kali kedua saya mendaki gunung ini. Setelah beberapa bulan yang lalu saya sempat mendaki gunung ini lewat jalur favoritnya, yaitu jalur Bambangan. Kali ini saya mau mencoba jalur lain, yaitu jalur Permadi Guci yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Proses registrasi di basecamp ini bisa dibilang cukup mudah. Kita cukup datang ke lokasi basecamp dan melakukan registrasi di tempat tanpa harus booking online terlebih dahulu. Untuk syarat registrasinya, masing-masing anggota pendakian di sini diwajibkan membawa surat keterangan sehat serta menitipkan KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku di pos registrasi. Untuk biaya simaksinya, para pendaki di sini akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang, dengan biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp20.000 untuk kendaraan roda 4. Dan berhubung lokasi basecamp Permadi Guci ini berada di dalam kawasan wisata Guci, jadi sebelum sampai di basecamp, tepatnya di gerbang masuk wisata Guci, para pendaki akan dikenakan biaya masuk kawasan sebesar Rp13.000 per orang. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau naik ke Gunung Slamet lagi. Terakhir saya mendaki ke Gunung Slamet itu beberapa bulan ke belakang ya, lewat jalur Bambangan waktu itu. Dan sekarang saya mau coba jalur lain, yaitu jalur via Permadi Guci teman-teman. Untuk registrasinya di sini nggak ribet ya, kita nggak perlu booking online dan semacamnya. Kita cukup datang ke basecamp aja, langsung melakukan registrasi, itu bisa langsung naik teman-teman kayak gitu. Paling cuman di persyaratannya aja di sini wajib membawa surat sehat. Kalian bisa bawa dari domisili masing-masing, atau kalian mau ngedadak juga di sini nyari puskesmas itu bisa. Cuman ya untuk harganya saya kurang tahu, takutnya mahal. Jadi saya sarankan buat kalian yang pengen mendaki ke sini, bawa surat sehatnya di domisili kalian aja kayak gitu. Dan untuk harga simaksi di sini Rp25.000 ya. Enggak, Rp25.000 per orang teman-teman. Dan untuk parkir kendaraan itu di Rp10.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Terus sebelum kalian nyampe basecamp di bawah sana, tepatnya di pintu masuk kawasan wisata Guci teman-teman, kalian bakalan kena biaya masuk kawasan juga sebesar Rp13.000 ya, sebesar Rp13.000 per orang itu untuk biaya masuk kawasan kayak gitu teman-teman. Untuk biaya-biaya lain itu nggak ada, paling cuma homestay aja. Kalau misalkan kalian pengen nginep dulu di homestay, di sini ada tarifnya teman-teman, nggak gratis ya, yaitu di Rp10.000 per orang untuk homestaynya sampai kalian pulang kayak gitu. Nah itu mungkin untuk selanjutnya paling ojek teman-teman. Di sini ada ojek ya, untuk tarif ojeknya itu di Rp25.000 sampai pintu rimba. Sementara kalau misalkan kalian pengen sampai ke pos 1, naik ojeknya itu di Rp50.000. Dan kita kayaknya mau naik ojek teman-teman sampai pos 1 ya, gak tanggung-tanggung. Pokoknya kalau misalkan ada yang enak, ngapain ngambil yang susah ya kan. Oke, kalau gitu ikutin terus. Antrian nomor sabaraha ya? Tapi dapat 24 anjay. Oh, ini orang-orang yang ngumpul ini tuh lagi ngantri naik ojek teman-teman.
Perjalanan kami awali dengan menaiki ojek hingga ke pos 1. Jalur yang harus kami lewati berupa jalan betonan yang tidak terlalu mulus dan lebih banyak rusaknya. Hingga akhirnya kami mulai menemukan sebuah percabangan jalur yang memisahkan antara jalur pejalan kaki dan jalur ojek yang sampai ke pos 1. Dari sini kami mulai memasuki jalur setapak tanah yang lumayan menanjak. Perjalanan menggunakan ojek ini akan kami tempuh selama kurang lebih 15-20 menitan dengan jarak 3,5 km. Akan tetapi jika kalian berjalan kaki, kalian membutuhkan waktu selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan, tergantung kecepatan berjalan kalian. Oke teman-teman, kita sampai di pos 1 ya. Untuk estimasi dari base camp sampai sini itu di 15 menitan, jaraknya 3,5 km. Itu kita naik ojek, kalau misalkan kita jalan kurang lebih di 2 jam. Dan untuk treknya, untuk ojek agak sedikit ugal-ugalan, tapi untuk pejalan kaki saya kurang tahu soalnya si jalur pejalan kaki sama jalur ojek itu dipisah teman-teman. Jadi nggak disatuin. Pejalan kaki itu di sebelah sana, sebelah kanan jalurnya, sementara untuk ojek itu sebelah kiri. Jadi dipisah. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ngasih gambaran untuk jalur naik si pejalan kaki ya, soalnya nggak lewatin dari tadi, misah si jalurnya dari pejalan kaki sama ojek itu pisah teman-teman kayak gitu. Dan sekarang kita mau lanjut dari pos 1 menuju ke pos 2 teman-teman. Oke, terus. Dari pos 1 kami memulai pendakian kami dengan berjalan kaki menuju ke pos 2. Jalur yang harus kami lewati untuk sampai di pos 2 ini didominasi oleh jalur menanjak yang cukup konsisten. Namun tingkat kemiringannya bisa dibilang masih normal dan tidak terlalu merepotkan. Selain itu pijakannya pun lumayan nyaman, yaitu berupa tanah gembur yang terasa empuk ketika kami pijak. Sementara untuk kondisi vegetasinya di sini didominasi dengan vegetasi hutan yang cukup rapat dan juga teduh. Jadi walaupun kami memulai pendakian ketika matahari sedang terik, kami tidak terlalu kepanasan. Itu hanya hayalan ya? Bener. Serius? Pos 2. Tapi di belakang ada? Ada tadi. Ada. Belum. Udah dia mah jalan. Oh, dikirain. Itu juga jalan. Enggak, aku mau kena motor. Si Ibu Nat. Pos 2 lewat, istirahat di pos 3 Mahamangi. Pinuh guys. Kelas mang, lain ku kelas lain. Pinuh. Saya itu titut acan. Oke teman-teman, pos 2 udah lewat ya. Kita mau memutuskan buat nggak istirahat sama sekali, soalnya pos 2 nya penuh. Untuk estimasinya dari pos 1 sampai ke pos 2 itu di 50 menitan, jaraknya 2,3 km teman-teman. Jalurnya terus menanjak, tapi kemiringannya belum terlalu vertikal. Terus si pijakannya juga lumayan cukup nyaman, berupa tanah gembur yang kalau dipijak itu empuk. Enak pokoknya, nyaman buat jalan. Vegetasinya juga rapat dan teduh teman-teman. Jadi walaupun kita memulai di waktu matahari sedang terik, kita gak terlalu kepanasan. Gitu. Oke kalau gitu kita lanjut ke pos 3.
Tanpa beristirahat di pos 2, kami kembali melanjutkan perjalanan kami untuk menuju ke pos 3. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju ke pos 3 ini jauh lebih santai daripada jalur menuju pos 2 tadi. Di mana kali ini kami akan menyusuri jalur landai di tengah-tengah hutan yang hijau dan juga sejuk. Di sini kami nyaris tidak menemukan jalur yang menyulitkan sama sekali. Adapun beberapa jalur menanjak yang kami temui, itu hanya berupa tanjakan-tanjakan kecil yang sama sekali tidak merepotkan. Yan, orang kecil bener butuh mana Yan? Hipnotisanmu sangat berarti kalau sekarang ada. Saya. Pokoknya mah tinggal 15 menit lagi aja. 15 menit kali 4. Oke teman-teman, pos 3 udah lewat ya. Dan lagi-lagi kita memutuskan buat gak istirahat. Karena ya pertama kita masih prima stamina kita. Terus yang kedua juga pos 3 penuh lagi-lagi, banyak orang, gak nyaman. Untuk estimasinya dari pos 2 sampai pos 3 itu di 54 menit teman-teman. Jaraknya 2,5 km. Untuk jalurnya didominasi sama jalur yang landai. Jadi bisa dibilang 2 ke 3 itu full bonus. Tapi jaraknya lumayan cukup jauh, 2,5 kilo ya. Estimasinya di 54 menit teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi menuju ke pos 4. Kita belum tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan. Terus seperti apa treknya kita belum tahu. Ikutin aja terus teman-teman. Oke, mantap. Sama halnya seperti di pos 2, di pos 3 pun kami memutuskan untuk tidak beristirahat dan lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Jalur yang harus kami lewati menuju pos 4 ini berupa sedikit jalur menanjak, yang kemudian kembali berubah menjadi jalur yang landai. Dan seiring dengan perubahan kemiringan jalurnya, kondisi vegetasinya pun ikut berubah. Kali ini kondisi vegetasinya mulai didominasi oleh tumbuhan lamtoro yang tingkat kerapatannya sedikit lebih rendah. Bahkan menjelang ke pos 4, kondisi vegetasinya mulai agak terbuka. Nah teman-teman, jadi sekarang anggota pendakian kita bertambah. Dari yang tadinya cuman saya, Airka sama Teh Yani, sekarang bertambah sama si Mang ini. Siapa namanya Mang? Rizky. Rizky. Dari mana? Dari Soreang. Dari Soreang teman-teman. Dia Solo, ngomong dari Soreang motoran katanya. Enggak, saya dari Soreang, bukan dari Solo. Ya dia sendirian dari Soreang ke Solo. Selamat. Temannya Mas Rian. Iya ini berarti temannya Mas Rian. Coba Mas Rian kenal gak ya? Mas Rian. Rian Rumasipu kan Bang? Bukan. Oh. Rian Kurnia. Oh, Rian Kurnia. Kira-kira berapa menit lagi apa ini? Ya sejam lah. Kali 3. Kali 3. Buah non eta? Beri hutan. Beri hutan. Icip kumarasana. Nih. Mandodet hasem seger. Mandodet hasem seger. Kedo elom. Beri crispy. Anjing. Mantap pokoknya. Gak ada yang bisa mengalahkan rasanya. Segar pisan? Segar-segar hasem. Anjay. Nah teman-teman, daunnya kayak gini. Buahnya mana? Mana buahnya? Nah,
Oh itu tuh. Nah ini ada nih buahnya nih. Beri. Tuh itu tuh bodoh. Arben, murbei, beri. Banyak sebutannya. Semaunya. Semaunya. Sekayang. Alhamdulillah, terima kasih. Uhuy. Sap. Oke teman-teman, sampai di pos 4 Amreta. Estimasinya dari pos 3 sampai pos 4 ini di 45 menit, jaraknya 1,5 kilometer teman-teman. Untuk jalurnya didominasi sama jalur yang landai, walaupun di beberapa titik kita menemukan beberapa jalur yang menanjak, tapi gak banyak teman-teman, masih banyak kan landainya. Terus ngomong-ngomong di pos 4 ini juga merupakan area camp terakhir dan area camp yang paling recommended karena fasilitasnya lengkap banget. Selain tempatnya lega, luas, nyaman juga. Di sini ada musola juga. Ada musola, ada toilet. Tapi kalau warung nggak tahu ada apa enggak. Kayaknya belum nemu saya. Oke, kalau gitu kita nyari dulu lapak buat camp teman-teman. Hidup orang di mana? Seberapa enak? Kilo. Iya jalur saya tapi nah. Itu cai. Orang di mana orang? Di dia dua. Malah kacayan ke ditu. Di mana? Eta cai ngucur. Iya solokan. Aman berarti. Yang sisi itu. Aman. Meureun. Kainge di luhur. Bae rada garing saeutik. Di luar ada itu. Tapi tongong Milarian. Yuk. Orang milarian yuk. Yang musola deket kena Masih deket itu. Itu pemandangan kan itu. Kita pasang tenda dulu teman-teman. Terus. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah beres ya bangun tenda, udah makan siang, udah sholat juga. Mungkin sekarang tinggal nunggu waktu maghrib sama isya, habis itu kita istirahat. Soalnya biar nggak kesiangan ya besok summit. Rencananya kita summit mau sepagi mungkin, nggak paling telat jam 3 lah ya. Soalnya melihat situasi di camp pos 4 ini penuh sesak teman-teman. Udah hampir nggak ada space lagi untuk tenda. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita barengan sama yang lain bakalan macet, terutama di jalur pas ada telewebbingnya kayak gitu. Dan buat kalian juga yang mungkin ingin mendaki ke sini di waktu weekend, saya sarankan untuk bisa mencuri start sepagi mungkin, memulai pendakian sepagi mungkin biar kalian nggak kehabisan area camp teman-teman. Soalnya telat dikit aja di sini udah penuh kalau misalkan weekend. Sesak, susah nyari space buat tenda teman-teman. Tadi juga kita beruntung bisa nyuri start. Kita jam 1 siang udah sampai sini dan alhamdulillah kita kebagian buat tenda. Kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kita tinggal ya nunggu maghrib isya. Habis itu istirahat udah. Sampai bertemu besok aja ke summit. Oke. Mantap. Mau duit ya? Dari naloba. Oke teman-teman, jadi sekarang di jam 3 pagi ya kita mau mulai summit. Tadinya kita mau jam 2 tapi berhubung tadi sempet antri di WC ya agak lama, jadi untuk kalian juga Antrian udah kayak pom bensin motor. Iya, udah kayak antrian Pertalite. Makanya kalau misalkan kalian kesini weekend itu kan pasti penuh tuh. WC-nya itu cuma ada 2 teman-teman, toiletnya cuma ada 2 pintu.
dan yang antrinya banyak pastinya. Jadi ya gimana ya, susah sih. Mau ke semak juga susah di sini teman-teman. Semaknya nggak ada. Gok tenda. Itu teman-teman. Jadi sekarang kita baru beres sarapan, terus baru beres packing. Kita bawa apa aja yang sekiranya kita perlukan di perjalanan dan di puncak nanti. Terus kita tinggal barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan di tenda teman-teman. Biar nggak terlalu berat. Oke kalau gitu ikutin terus. Mantap. Sekitar pukul 3 pagi kami memulai perjalanan summit kami dari pos 4 menuju ke pos 5 yang merupakan pos terakhir sebelum puncak. Jalur yang harus kami lewati di awal summit ini berupa jalur landai yang kemudian menurun. Dan di ujung jalur menurun ini, kami langsung dihadapkan dengan jalur yang cukup bervariasi. Jalur menanjak dengan beberapa jalur landai sebagai bonusnya kerap kali kami temui. Selain itu, mulai dari sini kami harus rela menurunkan tempo berjalan kami. Bahkan tak jarang juga kami harus menghentikan langkah karena kondisinya yang macet parah. Hal ini disebabkan oleh membludaknya para pendaki yang melakukan summit di waktu yang hampir bersamaan. Selain itu, jalurnya juga memang sempit dan sangat minim area lapang. Jadi ketika pendaki yang berada di paling depan merasa lelah, mereka tidak bisa menemukan lokasi yang pas untuk beristirahat atau sekedar memberikan jalan untuk para pendaki yang berada di belakangnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di batas aman pendakian. Estimasinya dari pos 4 sampai ke sini itu di 1 jam 13 menit, jaraknya 2,6 km. Sebenarnya ini masih bisa dicepetin lagi kalau misalkan kondisinya nggak antri teman-teman. Ini yang bikin lama tadi, antriannya panjang banget. Dan batas aman pendakian ini juga sekaligus menjadi batas antara vegetasi hutan dengan vegetasi terbuka teman-teman. Setelah melewati batas aman ini, kita gak bakalan lagi nemu yang namanya hutan lebat. Paling tumbuhan-tumbuhannya dari sini ke atas itu cuman pohon-pohon cantigih ini, pohon-pohon cantigih kecil gini, dan frekuensinya juga jarang, tingginya jarang-jarang gitu, nggak rapat kayak gitu. Dan ini ada informasi buat kalian teman-teman, bahwasanya si buah cantigih ini itu bisa dikonsumsi. Buat kalian yang belum tahu nih ya, nah ini yang matang itu, ini pohonnya kayak gini ya. Buat kalian yang belum tahu, buah cantigih, pohon cantigih ini untuk pohonnya kayak gini, terus untuk buahnya kayak gini. Nah ini yang udah matang ya, warna hitam. Ini udah matang. Kalau misalkan yang mentah itu masih hijau warnanya. Ini saya nggak nemu yang mentah. Oh ini nih ada yang mentah. Nah ini yang mentah yang warna hijau gini. Ini mentah, yang matang yang udah hitam kayak gini. Nah kita coba. Ini gede. Manis teman-teman. Asalkan yang udah matang yang warna hitam. Kalau yang hijau jangan. Ini ada manis, asam sama sepet rasanya. Tapi dominannya manis sama asam. Enak sih, mantap, segar. Oke, kalau gitu kayaknya kita langsung kayaknya salat dulu di sini teman-teman. Sekarang udah jam 4:30. Jam 4:42. Ini udah masuk waktu subuh. Kayaknya kita sholat dulu di sini. Soalnya dari sini sampai ke puncak kita gak bakalan lagi nemu area yang lapang kecuali nanti di puncak. Kayak gitu, takutnya nggak keburu. Jadi kita sholat dulu di sini. Oke, ikutin terus. Setelah selesai menunaikan kewajiban kami pun kembali bergegas untuk menuju pos 5. Mulai dari sini, jalur yang harus kami lewati mulai berubah secara drastis, mulai dari kondisi vegetasinya hingga kondisi pijakannya.
Kali ini kami harus menyusuri jalur terbuka dengan pijakannya yang berupa bebatuan kerikil. Dan perlu kalian ketahui, setelah melewati batas aman pendakian ini, asuransi kalian sudah tidak berlaku jika amit-amit terjadi sesuatu terhadap kalian di area setelah pelang batas aman pendakian itu. Jadi asuransi yang diberikan itu hanya berlaku sampai batas aman pendakian saja. Selebihnya, jika kalian memaksa untuk sampai puncak dan melewati batas aman pendakian ini, risiko ditanggung kalian sendiri. Jadi silahkan difikirkan dengan matang sebelum kalian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jika kondisi fisik serta mental kalian tidak siap, lebih baik jangan memaksakan. Pos 5 Watu Ireng. Berarti yang bawah tadi itu bukan pos 5 teman-teman. Dia cuman pelang batas aman pendakian aja. Pos 5-nya ini nih. Estimasi dari pelang bawah sampai ke pos 5 ini di 15 menitan teman-teman, jaraknya 200 meter. Jadi kalau di total itu sekitar 1 jam 25 menit dari pos 4 sampai pos 5 ini. Ternyata ini pos 5-nya. Kirain yang di bawah tadi. Di pos 5 kami tidak beristirahat, kami hanya melakukan foto beberapa kali lalu kembali melanjutkan perjalanan. Di awal-awal setelah kami meninggalkan area pos 5, jalurnya masih terasa aman. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pijakan berupa kerikil seperti ini terasa kurang nyaman di kaki kami. Semakin kami berjalan ke atas, jalurnya terasa semakin berat saja. Dominasi kerikil serta kemiringan dan keterjalan dari jalur yang kami pijak mulai meningkat secara drastis. Hingga akhirnya kami sampai pada titik di mana jalur yang harus kami lewati sudah dilengkapi dengan tali tambang yang sangat panjang. Dan tali tambang ini bukan hanya sekedar formalitas belaka. Di sini kami benar-benar bergantung pada tali ini untuk melangkah. Karena di area ini jalurnya terasa semakin sulit dan terkesan ekstrim. Kemiringannya amat sangat vertikal dan kerikil-kerikil kecilnya kini mulai bercampur dengan pasir serta beberapa batuan lepas yang berukuran cukup besar. Batuan-batuan lepas ini menjadi ancaman nyata untuk para pendaki di sini karena jika terinjak oleh pendaki lain, batuan itu bisa menggelinding kapan saja tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Jadi selain fisik dan mental, konsentrasi serta ketelitian dalam memilih pijakan sangat diperlukan karena salah sedikit saja akibatnya bisa sangat fatal. Dan di saat pendakian sedang ramai seperti ini, bukan saja keselamatan kita sendiri yang dipertaruhkan, tapi keselamatan orang lain yang berada di belakang kita juga akan terkena dampaknya. Batu. Batu. Awas. Kita balik lagi. Puncak mana? Suruh siapa? Duh. Dok ke sana dulu, Bang. Iya. Pojoknya. Kan saya bilang. Bro. Pokoknya kita turun. Gimana kalau udah pecah begini? Si Alif, Dimas, hei, Dimas, turun. Tapi setelah nanya-nanya tadi sama si mas-mas itu tuh, katanya itu adalah puncak Surono teman-teman. Dan puncak ini tuh puncak Salam, plakatnya ada di sana katanya, cuman lagi dipakai foto-foto jadi nggak ada. Berarti sampai ke si puncak Salam ini di 1 jam 40 menit ya, jaraknya di 1 km. Sekarang kita coba buat lanjut ke sana, ke puncak Surono.
puncak Salam ini. Awalnya keren banget anjay. Atos. Kecuali jangan kan naik ke gunung. Teman-teman, alhamdulillah ya sampai di puncak Surono. Berarti berangkatnya penuh banget, ini antrian ke sini panjang banget. Untuk estimasi dari puncak Salam sampai ke sini itu di 10 menitan, jaraknya 200 meter teman-teman. Sementara kalau misalkan kita hitung dari pos 5 di bawah tadi sampai ke puncak Surono ini di 1 jam 50 menit, jaraknya 1,2 km. Ini saya nunggu air kak sama jadi yang masih di bawah. Kita sampai mana sekarang soalnya tadi kita duluan. Ini ada pewan mantap, bawahnya mantap, bawahnya juga tapi bau banget benerannya. Luar biasa. Kalau gitu teman-teman, kita terus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Slamet via Permadi Guci. Terima kasih saya ucapkan untuk semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan mohon maaf mungkin untuk turun saya tidak akan record, soalnya untuk kondisi jalurnya memang sangat memprihatinkan. Saya nggak berani untuk pegang HP untuk turun sekarang, jadi mohon maaf.
Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanannya kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuangan yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, salam selalu.